Asuransi atau insurance. Dalam kehidupan manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Resiko apa yang akan kita alami, seperti tersambar petir, atau terjadi kebakaran, atau juga kita lagi sakit nih, dan perlu operasi yang biayanya mahal. Untuk meminimalkan resiko tersebut, kita perlu asuransi. Asuransi itu apa? Asuransi adalah badan usaha yang menjamin risiko nasabah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis. Asuransi juga berfungsi sebagai pengalih risiko dari pihak tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Tiga unsur asuransi: premi, polis asuransi, dan klaim. Nah, yang ini polis asuransi, yaitu surat perjanjian yang menjelaskan secara rinci segala ketentuan kerugian yang ditanggung pihak asuransi hingga data pemegang polis. Sedangkan premi adalah kewajiban yang harus dibayar pemegang polis kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. Terakhir, klaim adalah proses pengajuan yang dilakukan nasabah ketika mengalami kerugian. Produk asuransi: asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi kendaraan. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang paling populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Jenis penyakit yang dapat ditanggung asuransi kesehatan meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Asuransi jiwa: asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap, total maupun sebagian akibat kecelakaan ataupun penyakit. Asuransi properti adalah jenis perlindungan atau proteksi terhadap aset properti seperti rumah, apartemen, dan perkantoran. Tujuan utama dari asuransi jenis ini adalah untuk mengantisipasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa properti kita. Asuransi kendaraan: kendaraan juga perlu diproteksi dari hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan. Manfaat dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada risiko kerusakan kendaraan. Dari pembahasan sebelumnya, sepertinya asuransi itu sangat penting ya bagi kita, apalagi kalau kita lagi sakit dan perlu biaya operasi yang mahal. Itu semua bisa di-cover biayanya oleh asuransi kesehatan. Jadi minimal kita wajib punya asuransi kesehatan, seperti BPJS. Sudahkah kamu punya asuransi kesehatan? Sekarang kita masih muda, tapi masa tua kita akan ditentukan dari sekarang. Untuk itu kita harus tahu ya bagaimana sih dana pensiun itu. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-perbankan yang menyediakan layanan jaminan masa tua. Nah, ini ada 3 fungsi dana pensiun. 1. Fungsi asuransi artinya memberikan perlindungan. 2. Fungsi tabungan artinya menghimpun dana iuran peserta. 3. Fungsi pensiun artinya seluruh iuran dan hasil pengelolaannya akan dibayarkan kepada pensiunan sejak bulan pertama masa pensiun hingga pensiun wafat. Prinsip dana pensiun: 1. Transparansi artinya keterbukaan informasi. 2. Akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Responsibilitas artinya tanggung jawab. 4. Independensi artinya profesional tanpa pengaruh kepentingan maupun tekanan dari pihak manapun. 5. Kesetaraan dan kewajaran atau fairness adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak. Produk dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Pendiri program dana pensiun ini merupakan perusahaan pemberi kerja.
1. Program pensiun manfaat pasti, di mana setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan dan melihat jumlah penghasilan karyawan serta masa kerjanya. 2. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan, di mana iuran ini akan dibebankan kepada perusahaan dan karyawan. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Program ini disediakan oleh bank atau perusahaan asuransi. DPLK hanya boleh melaksanakan program iuran pasti saja. Artinya, iurannya dibebankan kepada pemotongan gaji karyawan dan kontribusi perusahaan. DPLK bisa diikuti oleh perorangan, karyawan, dan pekerja mandiri seperti para wirausahawan. Lalu, bagaimana cara mencairkan dana pensiun? Nah, untuk mencairkan dana pensiun, kita harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Pensiun normal atau mencapai usia 55 tahun. 2. Pensiun dipercepat. Dan 3. Pensiun meninggal dunia. Sekian pembahasan kita kali ini. Apakah kamu tertarik menyiapkan dana pensiun sejak dini?